Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pegawai Official. Pada kesempatan pembelajaran kali ini kita akan membahas materi kimia kelas 11 semester ganjil, yaitu mengenai energi ikatan dan perubahan entalpi reaksi. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian energi ikatan. Yang kedua, menentukan harga delta H reaksi dengan energi ikatan. Inilah dua tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada kesempatan ini. Ya, mari kita pelajari bersama. Yang pertama, energi ikatan sering disingkat dengan EI. Pengertiannya, energi ikatan adalah jumlah energi yang diperlukan atau yang timbul untuk memutuskan atau untuk menggabungkan suatu ikatan kimia tertentu. Ya, ada pula energi ikatan ini ada yang mendefinisikan bahwa besarnya energi yang diperlukan untuk memutuskan sebuah ikatan pada suatu senyawa. Ya, karena apa? Definisi itu definisi yang berlaku untuk sebaliknya. Pemutusan sama dengan pembentukan, itu besarnya sama, hanya prosesnya saja yang berbeda, tetapi hakikatnya besar energinya sama. Nah, untuk memahami energi ikatan ini, maka kita perlu mengerti terlebih dahulu dua hal ini. Yang pertama adalah energi ikatan disosiasi, sering dilambangkan dengan D. Kemudian yang kedua, energi ikatan rata-rata yang sering dilambangkan dengan E. Ya, apa itu energi ikatan disosiasi? Pengertiannya ini, energi pemutusan ikatan tertentu dalam senyawa yang berwujud gas. Contoh, CH4, C ini mengikat 4H. Maka untuk melepas 1H-nya menjadi CH3, energi ikatan disosiasi C dengan H yang pertama itu 530 kJ. Ya. Sedangkan yang kedua itu energi ikatan rata-rata. Apa itu energi ikatan rata-rata? Pengertiannya, energi rata-rata yang dipergunakan untuk memutuskan suatu ikatan dalam senyawa yang berwujud gas. Contoh H2O. H2O itu berarti kan ada 2H dan 1O, maka O ini mengikat H sebanyak 2. Artinya untuk memutuskan H dengan O itu berarti ada 2 tahap. Yang pertama O mengikat, memutus maksud saya 1H yang pertama, kemudian memutus H yang kedua. Maka di sini ada 2 ikatan antara O dan H. Maka besarnya energi ikatan rata-rata O dengan H itu 464 kJ. Nah, mari kita pahami masing-masing energi ikatan disosiasi dan energi ikatan rata-rata ini. Yang pertama, ada 2 macam tadi ya, energi ikatan disosiasi D dan energi ikatan rata-rata E. Energi ikatan disosiasi, kita lihat ini, CH4, C mengikat 4H. Untuk memutus H yang pertama menjadi CH3 plus 1H, ini berarti sudah putus, ada energi ikatan disosiasi yang pertama sebesar 530 kJ. Ya, maka CH3 untuk memutus H yang kedua menjadi CH2, besarnya energi ikatan disosiasinya 490 kJ. Kemudian CH2 mau melepas 1H-nya kembali menjadi CH, maka energi ikatan disosiasi yang ketiga itu menjadi 450 kJ. Yang berikutnya CH4, C tinggal mengikat 1H, mau dilepas lagi menjadi C sendiri, H menjadi lepas ya, C nya menjadi sendirian ini, maka ada energi ikatan disosiasi yang keempat untuk C dengan H yang keempat 190 kJ. Nah, berarti ada 4 ikatan kan, 1 2, 3, 4. Keempat-empatnya sudah memutus, ya kan?
Jika diamati, maka besarnya energi disosiasi yang pertama tidak sama dengan yang kedua, tidak sama dengan yang ketiga, tidak sama dengan yang keempat. Ini besarnya 530, 490, 450, 100. Nah, mengapa demikian? Nah, ini sunatullah aja sebetulnya. Ya, analoginya gini. Dalam kehidupan kita sehari-hari, misalkan kita punya saudara 3. Ya, begitu ada satu saudara kita yang meninggal dunia, maka saat itu kita merasa kehilangan yang amat sangat berat sekali rasanya ditinggal saudara kita. Tetapi begitu ada peristiwa yang sama, saudara kita ada yang meninggal yang kedua, gitu ya, maka rasa kehilangan itu tidak seberat yang pertama dulu. Mengapa seperti itu? Ya karena sudah pernah kita mengalaminya, sehingga tidak terasa berat seperti yang pertama. Demikian pula yang ketiga akan menjadi lebih ringan karena hampir terbiasa kita kehilangan saudara, gitu ya. Itu analoginya seperti itu. Nah, dari energi ikatan disosiasi ini kemudian bagaimana kita melihat energi ikatan rata-rata. Nah ini ya, sehingga begini, karena besarnya energi disosiasi 1, 2, 3, 4 ini tidak sama, maka untuk menghitung energi ikatan rata-rata ini kita bisa menjumlahkan yang pertama ditambah energi ikatan disosiasi yang kedua dengan yang ketiga dan yang keempat. Karena ada 4 ikatan maka dibagi 4, maka 530 ditambah 490 ditambah 450 dan 190 dibagi 4 hasilnya 415 kilojoule ya. Nah, sehingga 415 kilojoule ini merupakan harga energi ikatan rata-rata dari ikatan C dengan H. Itu perbedaan energi ikatan disosiasi dan energi ikatan rata-rata ya. Nah, selanjutnya yang dipakai dalam perhitungan perubahan entalpi reaksi ya, energi ikatan yang dipakai adalah energi ikatan rata-rata. Selanjutnya itu yang akan dipakai seperti tabel ini nih ya. Besarnya energi ikatan rata-rata itu ditentukan secara eksperimen, tidak teoritis tapi secara eksperimen. Tabelnya bisa dilihat seperti ini. C dengan C1 ikatannya ya tunggal, C dengan C double, C dengan C ikatanya rangkap 3 besarnya berbeda-beda, C dengan H 414, C dengan N 293, C dengan N ikatannya rangkap 6 dan seterusnya. Ini tabelnya bisa dilihat. Ini adalah energi ikatan rata-rata yang dipakai. Jadi ini sudah dihitung sebagai harga energi ikatan rata-rata. Itu besarnya energi ikatan yang dipakai apabila kita ingin menghitung besarnya perubahan entalpi reaksi pada suatu reaksi kimia ya. Nah, sekarang kita terapkan energi ikatan rata-rata untuk menghitung perubahan entalpi reaksi ya kan, dengan energi ikatan yang ada. Metode ini hanya dapat digunakan pada reaksi yang berwujud gas yang menyangkut zat-zat dengan ikatan kovalen, didasarkan atas asumsi atau anggapan bahwa semua ikatan dari suatu jenis tertentu, misalnya semua ikatan C dengan H dalam senyawa CH4 adalah identik. Jadi dianggap nilai ikatan C dengan H itu antara satu dengan yang lain dianggap sama. Kemudian yang kedua, energi ikatan dari ikatan tertentu tidak tergantung pada senyawa di mana ikatan itu ditentukan. Tidak tergantung itu, tetapi sudah dianggap sama saja. Dengan demikian, suatu proses yang penting dalam menafsirkan reaksi kimia adalah terjadinya pemutusan ikatan dalam molekul menjadi atom ya, pembentuknya, dan membentuk kembali ikatan yang baru dengan atom-atom yang lain. Jadi di sini yang perlu dipahami adalah terjadinya peristiwa pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Ya, dalam suatu reaksi kimia itu terjadi pemutusan dan pembentukan. Nah, pertanyaannya mana yang mengalami pemutusan dan mana yang mengalami pembentukan? Nah, kita lihat selanjutnya. Misalnya ya, kita pahami reaksi CH4 ditambah
Cl2 menjadi CH3Cl plus HCl. Reaksi ini, dalam reaksi ini terjadi dua bagian tadi, yaitu terjadi pemutusan ikatan dan pembentukan ikatan. Kita lihat tahap-tahapannya. Pemutusannya itu di mana saja. Pemutusan ikatan dalam molekul klor ini yang pertama ya, Cl2 ini ditulis Cl strip Cl, itu terjadi pemutusan menjadi 2 Cl, yaitu Cl ditambah Cl. Kemudian pemutusan yang lain terjadi adalah pada pemutusan ikatan molekul CH4. CH4 akan memutuskan satu H-nya menjadi CH3, H3C bolak-balik sama saja ya kan, ditambah satu H ini berarti sudah putus dari C yang tadinya CH4. Ini yang tadinya CH4. Kemudian pembentukan atau penggabungan ikatannya di mana? Nah, penggabungannya itu yang pertama adalah Cl yang tadi sudah dilepas ditangkap oleh CH3 atau H3C menjadi CH3Cl ya kan. Kemudian penggabungan atau pembentukan ikatan yang kedua adalah antara H yang tadi dilepas oleh CH4, ini H yang dilepas oleh CH4 bergabung dengan Cl yang lain. H dengan Cl akan bergabung membentuk HCl. Jadi jika kita amati di sini, di mana yang terjadinya pemutusan ikatan itu ternyata di sisi sebelah kiri tanda panah atau pada bagian reaktan ya kan. Sedangkan terjadinya pembentukan ikatan itu terjadi pada sisi sebelah kanan reaksi atau sebelah kanan tanda panah atau pada produk. Bila kita amati dari tahap ini, dari sini maka untuk menentukan besarnya perubahan entalpi reaksi kita dapat menggunakan data dari energi yang diperlukan untuk memutuskan ikatan tersebut ya kan? Sedangkan data energi yang diperlukan adalah reaksi kebalikan dari pemutusan ikatan. Datanya pakai energi ikatan, tetapi prosesnya di sana terjadi pemutusan, maksudnya itu gitu. Sehingga besarnya pemutusan otomatis sama dengan pembentukan, gitu ya. Nah dari sini maka ya selanjutnya entalpi reaksi itu bisa dirumuskan sebagai berikut. Anda tentunya masih ingat bahwa perubahan entalpi reaksi itu adalah entalpi produk dikurangi entalpi reaktan. Nah, karena produk itu sebelah kanan terjadi pembentukan, sedangkan pada pembentukan itu terjadi reaksi eksoterm negatif prosesnya, ya kan? Sedangkan sebelah kiri atau reaktan itu terjadi pemutusan. Nah, untuk memutus itu membutuhkan energi, berarti terjadi endoterm. Dengan demikian, maka perubahan entalpi reaksi yang ada itu merupakan jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi dengan jumlah energi ikatan pembentukan. Nah, yang pemutusan itu terjadi di sebelah kiri, berarti ini adalah reaktan, ya kan, jumlah energi ikatan yang terjadi pada reaktan. Kemudian jumlah energi ikatan yang terjadi pada sisi produk yang terjadi pembentukan itu, ya kan, ini pada reaksi dan ini pada produknya. Dengan demikian jumlah perubahan entalpi pembentukan di produk selisihnya dengan reaksi, kan gitu ya. Ini jadi karena di produk itu terjadi apa? Pemutusan, pembentukan di produk. Di reaksi terjadi pemutusan, kan tadinya seperti ini. Nah, maka ruas kiri menjadi dikurangi dengan ruas kanan. Tadinya di produk itu prosesnya endoterm, di reaksi itu prosesnya eksoterm, sehingga ruas kiri dikurangi ruas kanan. Ini persamaannya yang terakhir itu yang ini nih. Delta H reaksi sama dengan jumlah perubahan entalpi
pembentukan di ruas kiri dikurangi jumlah perubahan entalpi pembentukan ruas kanan. Atau lebih jelasnya lagi, yang delta reaksi itu nilainya adalah jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi ikatan pembentukan. Ya, mana yang menurut Anda lebih jelas dari 4 hal ini, silahkan itu yang dipakai. Contohnya ya, contoh penerapannya. Contoh pertama, tentukan delta H reaksi untuk reaksi CH4 dibakar atau ditambah O2 menjadi CO2 dan 2H2O. Ini reaksinya sudah setara. Bila diketahui energi ikatan rata-rata C dengan H 414 kJ per mol, O dengan O ikatannya double 498 kJ per mol, C dengan O ikatannya double 749 kJ per mol, dan O dengan H ikatannya besarnya energi ikatan rata-ratanya 464 kJ per mol. Ini diketahui ini. C dengan H, O dengan O, C dengan O, dan O dengan. Nah, penyelesaiannya, persamaan reaksi ini harus diurai menjadi ini. Nah, ini CH4 berarti C mengikat H sejumlah 4, O2 berarti O dengan O berikatan, ikatannya double, CO2 C dengan O berikatan, karena C itu tangannya 4 maka C yang dua tangan yang lain mengikat O di sebelah kiri dan yang lain mengikat O di sebelah kanan. Sedangkan H2H2O itu berarti ada 2H2O, ya kan? Berarti kalau duanya nggak mau ditulis, ya di sini kamu menggambar atau menulis struktur seperti ini lagi, satu lagi di sini atau di atasnya. Kalau duanya nggak mau ditulis, ya. Jadi kalau diurai reaksi ini menjadi seperti ini. Nah, setelah diurai seperti ini menjadi lebih jelas bahwa C itu berarti memiliki ikatan dengan H sejumlah 4, O dengan O hanya 1, C dengan O ada 2, ya kan, C dengan O yang kiri dan C dengan O yang kanan. Kemudian O dengan H itu ada 4 karena ini 1, 2 dikali 2 jadi 4. Itu ya. Nah, dari sini maka kalau kita masukkan pada persamaan tadi, hasilnya yang jumlah energi ikatan rata-rata ruas kiri berarti ini dijumlah ini C dengan H kali 4, nih 4 kali energi ikatan C dengan H, ya kan. Pemutusan ikatan berarti di sebelah kiri dengan pembentukan ikatan di sebelah kanan tanda panah. Ini C dengan H ada 4 energi ikatan C dengan H ditambah 1 energi ikatan O dengan O dikurangi 2, ya kan, ini 2 energi ikatan C dengan O ditambah 2 yang ini, kemudian H dengan O nya ini sebelumnya sudah ada 2, ya. Dari sini maka tinggal memasukkan persamaan atau harganya yang di sini 4 kali 4 14 ditambah 1498 dikurangi 2 kali 749 ditambah 2 kali 2 464 kilojoule, hasilnya 2154 dikurangi 3354 min 1200 kilojoule per mol. Ini perubahan entalpi reaksinya sebesar min 1200 kilojoule per mol. Ya, ini contoh pertama menggunakan energi ikatan rata-rata. Contoh yang lain untuk variasinya, ya. Contoh kedua, tentukan delta H reaksi untuk reaksi C2H4 ditambah H2 menjadi C2H6. Nah, ini kan berarti reaksi penambahan substitusi, ya. H2 ditambahkan ke C2H4 menjadi C2H6. Bila diketahui energi disosiasi ikatan, nah ini pakainya disosiasi ini, nggak apa-apa, boleh-boleh saja bahwa C dengan C ikatannya tunggal 347 kJ per mol, C dengan C ikatannya double 612 kJ per mol, C dengan H tadi
414, ada 413 boleh saja, H dengan H 436 kilojoule per mol ya. Penyelesaiannya seperti tadi, ini diurai dulu gitu ya, diurai. Oh, ini harusnya double, ini saya salah nulis, kurang satu. C dengan C ya kan, C dengan C ini katanya rangkap, ini harusnya rangkap. Kemudian C dengan H, ini sebelah kiri ada H2, satu ke atas satu ke samping atau satu ke bawah juga boleh, terserah. C yang sebelah kanan juga begitu, H2 berarti H dengan H. Kemudian yang ini C dengan C nya jadi tunggal, katanya C dengan C jadi tunggal. H sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 3, ini 3 ya, kanan juga ada 3. Nah, setelah bisa diurai seperti ini, jadi untuk menyelesaikan atau menghitung delta H reaksi dengan energi ikatan, kalian harus mempunyai pemahaman tentang bagaimana menguraikan sebuah reaksi menjadi lebih rinci seperti ini. Jadi menjadi menggambarkan ikatannya ya. Penyelesaiannya sama dengan yang tadi, jumlah energi ikatan pemutusan dikurangi jumlah energi ikatan pembentukan ya. Zat reaksi terdiri dari ya kan, satu ikatan C dengan C double, ini C dengan C double kan satu, ini saya nulis ya kan, 4 ikatan C dengan H, ini 4, 1 2 3 4, dan satu ikatan H dengan H, ini 1 ya kan. Sehingga perubahan entalpi reaksi pada proses pemutusan itu besarnya 2702 kilojoule. Ini 614 ditambah 4 kali 4 13 ditambah 1 kali 4 36, hasilnya sekian. Sedangkan hasil reaksi terdiri dari ya kan, hasil reaksi berarti yang sebelah kanan tanda panah ini, satu ikatan C dengan C, ini 1 ya kan, 6 ikatan C dengan H, ini 6, sebelah kiri ada 3, sebelah kanan ada 3 ya. Ini adalah perubahan entalpi pembentukan atau energi. Di sini terjadi jumlah energi ikatan pembentukan ya, terjadi jumlah energi ikatan pembentukan sehingga 1 kali 348 ditambah 6 kali 4 13, hasilnya 2826. Dari sini maka besarnya perubahan entalpi atau delta H reaksinya, delta H pemutusan dikurangi delta H pembentukan ya kan. Pemutusannya berapa? Ini kan 2702 dikurangi 2826, hasilnya adalah min 124 ya. Ini saya lupa nggak masukkan angkanya, tinggal Anda masukkan sendiri di sini, dihitung hasilnya min 124 ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Untuk materi lengkap dan latihan soalnya nanti bisa Anda buka pada deskripsi video di bawah ini. Saya Heri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.